10 orang pengikut dia menyatakan ingin masuk Islam juga. Saya ditelepon, Pak Ustadz, kata Pak Raja, dikasih nama dia Usman. Ini ada anak buah saya 10 orang pengen masuk Islam. Wah, ini tidak mungkin lagi ke Jakarta ini. Makin gede. 10 orang. Gini aja Pak Usman. Karena mereka banyak 10, kalau bisa saya saja yang berangkat ke Kupang. Saya Islamkan mereka di sana, sekaligus saya membawa sertifikat masuk Islam Bapak sekeluarga. Oke, kalau begitu nanti di rumah saya, kata beliau. Terbanglah saya. Sampai di Kupang, saya sewa mobil, saya ajak beberapa ustadz teman yang berangkat ke rumah beliau. Kebetulan ustadz ini semua pakai jenggot, kayak saya. Kami sampai di rumahnya jam 7 malam. Rupanya warga yang sejak mereka masuk Islam ini sudah selalu memata-matai mereka ini. Apapun gerak-gerik mereka diperhatikan semua warganya. Ketika kami datang jam 7 malam, juga terdeteksi warga. 7 orang datang pakai jenggot semua. Itu sampai di rumah disambut hangat, kasih makan kami. Selepas makan, kata Pak Usman, Ustadz, ini ada 4 orang anak buah saya yang pengen masuk Islam, yang 6 orang lagi masih dalam perjalanan. Kalau bisa tolong Islamkan malam ini. Baik Pak. Saya briefing dulu 4 orang itu. Baru berjalan sekitar 10 menit, saya briefing, tiba-tiba suara gaduh di luar terdengar. Rame-rame ratusan orang warga, laki, perempuan, tua, muda, semua mengatakan, lempar, serbu, bakar. Terdengar di luar. Kami dilempari pakai batu. Rumah itu sudah batu semua. Kendaraan kami sudah kena lemparan batu semua. Wah, gawat. Pak Usman buru-buru tutup pintu. Saya bilang sama mereka serumah itu, Bapak Ibu, kita sekarang sedang terancam karena keimanan kita. Mari hari ini kita, malam ini semua kita berniat mati syahid. Saya arahkan dulu. Mari kita semua berniat mati syahid. Karena kita diserang oleh warga. Batu terus. Serangan dari luar udah kata, bakar, bunuh. Begitu suara dari luar. Akal sehat saya masih jalan. Saya telepon teman saya Ustadz di Kupang. Saya bilang, Ustadz, kami sekarang di rumah Pak Raja dalam keadaan berbahaya. Kami dilempari warga sekarang ini. Kami sudah tutup pintu. Ratusan orang sudah menyerang kami. Kami minta tolong kalau bisa segera antum hubungi polisi yang terdekat dari rumah Pak Raja ini. Supaya kami diselamatkan. Baik Ustadz. Telepon kantor polisi, rupanya tidak jauh dari rumah beliau. Setengah jam kemudian datanglah rame-rame polisi sama tentara. Alhamdulillah rumah beliau tidak dibakar, cuma semua pada ketakutan. Saya bilang jangan takut. Mari kita tawakal kepada Allah. Kalau memang kita mati, insya Allah mati syahid. Kalau kita masih hidup, mudah-mudahan kita hidup mulia, saya bilang. Datanglah polisi tentara, alhamdulillah kami selamat. Dievakuasi, dibawa ke kantor polisi. Sampai di sana diinterogasi saya jelaskan semuanya. Lalu kata Pak Kapolseknya kepada Pak Raja dan keluarga, Pak Raja, Anda ini sekarang lagi terancam nyawanya. Warga sangat marah kepada Anda karena Anda masuk Islam. Sebab Anda tokoh. Kalau bisa, dia bilang, Anda sekeluarga mengungsi dulu, entah kemana. Apa ke Jakarta, ikut Ustaz Nababan, atau kemana, silakan. Apa kata Pak Raja ini? Mohon maaf Pak Kapolsek. Saya ini bukan pendatang. Saya lahir di desa ini. Besar di sini. Sekolah di sini. Menikah di sini. Punya anak di sini. Saya tidak mungkin tinggalkan kampung halaman saya. Kalaulah gara-gara keislaman kami, warga marah lalu membunuh kami, kami sekeluarga sudah siap mati dalam keadaan Islam. Kata Pak Raja itu, subhanallah, saya nangis. Di luar dugaan saya langsung rangkul, saya peluk beliau. Dan beliau